Baik teman-teman, waktu sudah menunjukkan pukul 9.30, jadi kita akan mulai event kali ini ya. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apakah baik ya? Alhamdulillah, terima kasih. Kami mengucapkan selamat datang pada event Smart Warehouse Monitoring Using TSM. Izin share screen ya. Baik, senang sekali perkenalan saya Erinta, engineer di moderator yang akan membantu teman-teman semuanya pada event kali ini. Alangkah baiknya sebelum kita mulai demo day hari ini, kami akan memperkenalkan perusahaan kami yaitu KMTech, PT Karya Merapi Teknologi. KMTech membantu rekan-rekan semuanya yang ingin mengimplementasikan IoT di Indonesia. Ada beberapa produk dari KMTech yaitu IoT Development Kit, workshop atau event, dan custom atau collaboration project. Itu semua adalah produk-produk asli Indonesia, tepatnya di Yogyakarta. Di sini ada beberapa dokumentasi kami, kegiatan engineering kami. Bisa dilihat di layar laptop masing-masing. Lalu kemudian sebelum kita lanjut ke demo day hari ini, kami akan sedikit membahas tentang apa itu IoT atau Internet of Things. IoT adalah menghubungkan suatu objek dengan jaringan internet. Nah, objeknya sendiri itu apa sih? Objeknya sendiri yaitu rumah, manusia, hewan, benda, kendaraan, dan lain-lain. Lalu kegunaan IoT sendiri itu apa sih? Kegunaannya itu adalah melakukan pemantauan, notifikasi atau peringatan, dan sebagainya. Oke, kita lanjut pada event kali ini, yaitu case-nya Smart Warehouse Monitoring using GSM. Nah, di Indonesia banyak gudang penyimpanan. Misalnya salah satunya ada gudang penyimpanan beras, kopi, gula, dan sebagainya. Di sini kita mengangkat gudang penyimpanan beras ya. Nah, untuk kondisi ruang gudang itu harus dijaga suhu dan kelembapannya dalam kondisi yang optimal. Jika secara teori suhu dan kelembapan optimalnya itu 26 derajat Celcius ya, lalu kelembapannya adalah 65%. Suhu dan kelembapan tersebut jika berlebihan itu atau kurang juga akan mempengaruhi produktivitas dan kualitas beras tersebut. Untuk itu, kami ingin coba buatkan prototipe untuk melakukan pemantauan gudang ini. Karena di sini case-nya adalah suhu dan kelembapan, jadi kami akan menggunakan sensor SHT-35, yang mana datanya akan ditampilkan di ThinkSpeak. Selanjutnya akan saya bacakan urutan kegiatan pada pagi hari ini hingga selesai nanti. Urutannya adalah intro dan perkenalan, pengenalan IoT, MAPI 32 dan study case, lalu setup hardware, kemudian pembacaan sensor, pengiriman data menggunakan koneksi GSM, penampilan data di dashboard, dan penutupan. Baik, itulah kegiatan yang akan dilaksanakan pada event kali ini. Sebelum kita masuk pada demo day kali ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Belum. Belum ya, terima kasih. Kita akan mulai saja demo day hari ini ya. Kepada Mas Yutiman sebagai engineer di KMTech dan sebagai pemateri kita, waktu dan tempat saya persilahkan.
Di sini nanti kita akan membawakan tutorial atau demo bagaimana membuat monitoring. Baik, jadi nanti case yang akan kita lakukan yaitu Smart Warehouse Monitoring Use. Tes apakah suaranya sudah bisa didengar? Sudah. Tadi nggak bisa didengar. Tadi ada sedikit trouble di handsetnya nggak mau ada suaranya. Nggak bisa buat mic, sebentar. Jadi saya ulangi lagi ya. Jadi sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Yutiman, saya engineer di KM Tech. Jadi nanti kita akan demo day di MAPI 32 dengan case Smart Warehouse Monitoring menggunakan GSM. Jadi nanti kita akan ibaratnya memonitoring sebuah suhu di sebuah gudang penyimpanan beras. Nah, di KM Tech sendiri di sini menyediakan produk-produk, berbagai produk, yaitu IoT Development Kit, yang salah satunya yang sudah launching yaitu MAPI 32, ada GSM Shield, dan LoRa. Nah, selain itu, di KM Tech juga biasanya mengadakan workshop atau event di setiap bulannya atau ketika kita ada sebuah request dari teman-teman yang ingin mengadakan workshop atau event. Selain itu, di KM Tech juga bisa custom atau collaboration project untuk teman-teman yang hobi di bidang IoT atau teman-teman yang ingin membuat sebuah produk, tetapi dengan bantuan kami. Jadi kami bisa membantu untuk membuat sebuah project. Nah, untuk arsitektur sendiri nanti, jadi ada temperatur dan humidity yang akan kita baca menggunakan sensor dan microcontroller. Sensor yang akan kita pakai adalah SHT35. Nanti menggunakan koneksi QUIC di board MAPI 32-nya. Lalu pengiriman datanya ke ThingSpeak melalui internet menggunakan GSM Shield, yaitu dengan modul Quictel EC20, dan menggunakan GSM SIM card IoT 1NCE. Selanjutnya, untuk material dan bahannya ada MAPI 32-nya. Lalu ada sensor SHT35. Di sini nanti kita akan membaca suhu dan kelembaban. Nah, untuk shield GSM-nya di sini, ini buatan KM Tech shield-nya dengan menggunakan mini PCIe EC20 dengan menggunakan antena KM Tech. Lalu ada USB Type-C-nya untuk mengupload program dari nanti Arduino IDE ke board MAPI 32-nya. Selanjutnya ada IoT SIM card untuk SIM pengiriman data ke internetnya. Selanjutnya, software yang kita gunakan adalah Arduino IDE dan platform serta akun ThingSpeak. Jadi nanti kita menggunakan browser, bisa Chrome, bisa Mozilla Firefox, dan lainnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang masih bingung atau ingin ditanyakan? Izin bertanya, Mas. Ya, silakan, Mas. Itu berarti shield GSM-nya keluarannya KM Tech, Mas? Kalau SIM GSM-nya ini bukan, Mas. Jadi ada sebuah ya kayak Telkomsel gitu menyediakan kartu khusus IoT. Jadi kartu itu dijual di kayak toko-toko online gitu, Mas. Kalau KM Tech sendiri tidak memproduksi kartunya, tapi memproduksi shield-nya yang ini, Mas. Shield. Oh iya. Maksud saya shield-nya. Oh iya, shield-nya. Oh iya. Kalau KM Tech memproduksi.
Tapi sekarang statusnya masih pre-order. Oke. Mungkin ada lagi Mas yang mau ditanyakan? Cukup sih sementara. Oke, baik. Kalau cukup, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Jadi sedikit pengenalan di sini, nanti kita menggunakan port MAPI 32 yang sudah support ada RFM 95-nya, LoRaWAN, koneksi offline, jadi bisa MAPI sama MAPI bisa berkomunikasi tanpa langsung jaringan internet. Biasanya bisa digunakan untuk daerah yang susah sinyal. Nanti satu bisa dijadikan gateway, satu bisa dijadikan node atau pengirimnya. Lalu ada banyak keunggulan dari MAPI 32, nanti bisa teman-teman baca sendiri di websitenya KMTech langsung. Di situ sudah ada keunggulan-keunggulan MAPI 32. Nah, selanjutnya nanti kita akan menggunakan sensor SHT35, yang mana nanti untuk humidity-nya bisa membaca 0-100% relative humidity. Untuk temperatur range-nya, kalau SHT35 ini bisa minus 40 derajat sampai 125 derajat untuk pembacaannya. Untuk voltage-nya ini 2,4 sampai 5,5 volt DC. Dan untuk komunikasinya nanti bisa menggunakan I2C dengan 4 kabel. Yang merah ini positif, yang hitam negatif, yang hijau SDA, yang kuning SCL. I2C itu koneksi yang menggunakan SDA HL. Biasanya di Arduino di MAPI 32 itu di situ ada pin untuk SDA SCL, dan itu namanya adalah konektor untuk pin untuk I2C. Oke, selanjutnya di GSM Shield-nya sendiri, di sini produknya KMTech. Nah, ini bisa GSM Shield-nya ini bisa berfungsi di rentan 2,5 volt sampai 5,5 volt. Untuk inputnya bisa menggunakan USB Type-C. Karena USB Type-C mempermudah ya, jadi ketika pemasangan itu bolak-balik nggak apa-apa. Ya, kayak kalau mikro kan harus sama pemasangannya, jadi nggak boleh kebalik. Untuk Quectel atau modemnya yang kita gunakan adalah dari Quectel EC20. Ini jenisnya mini PCIe. Dengan pilihan koneksi bisa menggunakan jaringan 2G, pengiriman datanya ya, bisa menggunakan jaringan 3G, 4G, dan bisa juga GPS atau GNSS. Jadi dengan modul ini, Quectel EC20 bisa mengirim data sekaligus bisa untuk untuk GPS. Jadi nanti GPS yang didapat dari Quectel EC20 ini bisa digunakan untuk tracking. Tapi pada kali ini kita tidak menggunakannya karena kita hanya membutuhkan parameter suhunya saja dari sensor SHT35. Nah, untuk antenanya KMTech sendiri, di sini juga kami ada produk antena dari KMTech. Ini udah support frekuensi yang tersedia di sini. Bisa support koneksi 2G, 3G, dan 4G dengan menggunakan konektor UFL atau IPX. Oke, untuk SIM card yang nanti kita gunakan, ini SIM card-nya khusus untuk IoT. Jadi kuotanya itu per bulan tergantung harga. Kalau setahu saya, kalau yang Telkomsel IoT ini 50.000, kuotanya sekitar 25 MB. Jadi kuotanya cukup sedikit karena pengiriman data tidak sampai ber-MB-MB. Jadi sekali pengiriman paling hanya menghabiskan di bawah 10 KB. Tapi nanti yang kita gunakan untuk praktek adalah yang atas ini, WAN-NCE. Jadi kalau WAN-NCE ini koneksi jaringannya ikut ke providernya Indosat. Kalau Telkomsel IoT ikut ke provider Telkomsel. Oke, mungkin dari sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin ada yang masih bingung.
Atau saya menjelaskannya terlalu cepat gitu, bagaimana? Cukup sih. Oke. Itu berarti kalau misal 50.000 nggak habis, top lagi nyala atau gimana, Mas? Kalau yang Itu tadi kayak contohnya yang Telkomsel. gimana, Mas? Bisa diulang? Yang kalau Telkomsel tadi kan 50.000 50 mega apa ya? Iya, 50.000 25 mega. Oh, 25 mega. Itu Ya, kalau nggak kita harus top up terus kayak gitu ya. ya kan itu kan bulanan, Mas. Jadi misalkan kalau nggak habis dalam 1 bulan, nanti bulan berikutnya ya beli lagi. Seperti kayak kuota biasa itu di Saya Android. Jadi ada batas waktunya 25 MB nanti untuk 30 hari. untuk sinyalnya gimana, Mas? Misal apakah seperti kita GSM biasa gitu, ada tempat-tempat di mana dia blank spot atau gimana? Oh ya, jadi untuk sinyalnya itu sama kayak GSM biasa. Jadi misalkan GSM biasa di situ mencangkup jaringan 4G, nah untuk IoT ini bisa juga untuk 4G. Tapi untuk lebih apa namanya, lebih jelasnya nanti ya harus sama menggunakan jaringan Telkomsel. Jangan misalkan pakai jaringan ini nanti pakai kartu ini. Gitu. Oke, oke. Ada lagi mungkin Mas yang bisa ditanyakan? Lanjut, Mas. Oke, siap. Oke, baik. Jadi kita lanjut materinya. Nah, untuk nanti kita yang pertama mempersiapkan alatnya yang akan kita buat. Selanjutnya kita rakit. Dan selanjutnya kita download kodenya. Nanti ada di GitHub-nya KMTech. Selanjutnya untuk di dashboard ThinkSpeak, kita di situ udah menyiapkan akun dan tinggal membuat channel dan nanti kita akan mengambil APK-nya sebagai ID untuk mengirimkan data suhunya nanti. Selanjutnya kita akan mengupload programnya ke MP32 melalui Arduino ID. Yang terakhir nanti kita coba monitoring beberapa menit data yang terkirim ke ThinkSpeak-nya. Baik, yang pertama kita rakit dulu. Oke, bisa dilihat ya gambarnya. Bisa, Mas. Oke, siap. Jadi di sini kita udah menyiapkan bahan-bahannya, ada USB Type-C, terus MIPI 32-nya, ada GSM Shield-nya, ini produknya KMTech. Jadi ini bisa di MIPI 32, bisa di Arduino IDE. Nah, ini untuk jenis modulnya itu berbentuk mini PCIe. Seperti ini. Ini Quectel EC20. Jadi bisa untuk mengirimkan data melalui GSM, bisa untuk mengambil data GPS-nya, jadi bisa untuk tracking. Untuk konektornya di sini, konektornya sendiri di sini sudah menggunakan USB Type-C. Jadi misalkan teman-teman ingin mengirimkan AT comment ke modem ini, Quectel EC20 bisa menggunakan USB Type-C langsung. Nah, untuk GSM-nya saya pakai yang One NCE. Kalau ini belinya di luar negeri, tetapi di Indonesia bisa menggunakan di Indonesia bisa menggunakan jaringan Indosat. Karena mungkin
Oke, langsung saja kita pasang. Jadi masangnya ini tinggal dimasukin ke sini posisi miring, lalu dikunci. Ini kuncinya otomatis. Nah, selanjutnya kita pasang GSM-nya, SIM card. Jadi di sini ada apa namanya? Ada posisi masangnya gimana di seng yang ini. Ada gambarnya kecil. Posisinya seperti ini. Oke. Selanjutnya pasang antenanya. Nah, di sini ada main, GNSS, dan DIV. DIV ya. Jadi kita pasang di mainnya. Sebelah sini. Oke. Nah, selanjutnya kita pasang shieldnya ke MIPI 32. Jadi untuk konektornya sendiri, pin headernya sendiri di sini sudah dirakit sedemikian rupa agar bisa support di MIPI 32 dan Arduino Uno. Oke. Nah, selanjutnya kita pasang sensornya ke quick-nya, konektor quick di MIPI 32. Baik. Selanjutnya kita colokan aja ke laptop untuk proses penguploadan. Baik teman-teman semua, apakah ada pertanyaan sebelum dilanjut ke materi selanjutnya? Baik, jika tidak ada, nanti Mas Yudima langsung akan dilanjutkan. Oke, baik. Jika tadi tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke step berikutnya. Tadi udah mempersiapkan alat dan merakit alatnya. Lalu kita akan mendownload kodenya di GitHub-nya KMTech. Oke, jadi ini programnya sudah saya masukin link di PowerPoint-nya. Jadi kita tinggal copy aja di sini coding yang sudah saya siapkan. Kita copy. Selanjutnya kita buka software Arduino IDE-nya. Jadi untuk Quetel EC20 sendiri di sini untuk booting atau pertama kali dihidupkan itu memerlukan waktu 20 detik. Jadi ketika sudah 20 detik itu baru bisa digunakan. Nah, untuk standby-nya lumayan cepat responnya untuk pengiriman data. Dan sudah kami tes mencoba di daerah perkebunan yang sinyalnya di HP pas menggunakan kartu Telkomsel itu sinyalnya agak nggak stabil. Tapi ketika menggunakan modul ini
untuk pengiriman data melalui IoT itu cukup responsif dan pengirimannya itu tidak terlambat. Baik, ini aplikasinya, softwarenya sudah terbuka, Arduino IDE-nya. Kita pastekan saja di sini. Oke. Nah, selanjutnya di sini yang perlu kita ubah adalah di APK number. Nah, APK number ini kita mengambil dari ThingSpeak. Oke, selanjutnya kita buka browsernya. Masuk ke ThingSpeak. Yang ini. Jadi untuk platform IoT sebenarnya tidak hanya ThingSpeak aja. Jadi ada kayak UBDots, terus ada Antares, ada Google Firebase, dan lain sebagainya. Nah, kita langsung masuk ke channel aja. Nah, di sini kita bikin channel baru. Untuk namanya, kita isi sesuai dengan demo dari pada hari ini. Oke, untuk file label, untuk label pertama di sini kita sesuaikan di dalam codingnya. Jadi untuk file pertama di sini yang pertama yaitu ini file pertama adalah temperatur. Sedangkan file yang kedua adalah humidity-nya. Oke. Kita centang terlebih dahulu. Oke. Selanjutnya kalau sudah, kita langsung save channel-nya. Nah, di sini udah bisa dilihat. Udah bisa. Nah, kita akan mengambil APK-nya untuk dimasukkan ke coding di Arduino IDE-nya tadi. Nah, yang kita ambil adalah yang write APK. Jadi kita menuliskan sebuah data ke dashboard-nya ThingSpeak. Kalau untuk membaca, kita menggunakan key yang ini, yang read APK. Jadi ada dua, write dan read. Kita copy aja. Lalu kita masukkan di APK number di sini. Tadi kita scroll paling atas ya. Oke, kita pastekan aja. Ini ada enternya satu, kita delete. Nah, selanjutnya kita pilih tools, lalu board-nya. Sebentar, ini lagi updating board. Ini cukup memakan waktu. Oke, udah. Ini tumben cepat. Biasanya kalau updating board itu lama. Ya tergantung koneksi internetnya sebenarnya, sama performa laptop atau PC yang digunakan. Oke, kita pilih tools, lalu board-nya. Kita di MAPI32 ini bisa menggunakan board ESP32 Arduino. Untuk di ESP32 Arduino, kita pilih yang ESP32. Sebentar, saya cari dulu. Yang ESP32 Dev Module, bisa pakai ini. Lalu kita pilih portnya. MAPI32 berada di COM6. Kita pilih. Selanjutnya kita upload. Oke. Oke, sambil menunggu uploadnya selesai,
di GitHub-nya KMTech sebenarnya ada banyak sampel kode untuk kode di port MAPI32. Kita cari aja GitHub. Nah, di sini ada S135 yang menggunakan LoRa. Jadi ini menggunakan dua buah MAPI. Satu MAPI sebagai penerimanya yang nanti dikirimkan ke internet menggunakan WiFi. Lalu yang bawahnya adalah LoRa sender. Ini untuk pengirimnya. Jadi ini berdua saling keterkaitan. Coding sebagai pengirim dan penerima menggunakan sensor S135. Di bawahnya ada lagi nih coding untuk anemometer atau pengukur kecepatan angin. Di bawahnya lagi juga ada banyak sekali di sini coding, bisa teman-teman coba jika ingin mencoba-coba MAPI32. Ada yang pakai servo, terus nanti datanya dikirimkan ke UBDOTS, menggunakan MQTT. Lalu ada SHT3X. Nah, bedanya SHT3X sama 35 ini dari bentuknya aja. Sebenarnya fungsinya sama aja, bisa untuk mengukur kelembaban dan suhu udara. Lalu di sini ada VEML 6075, ini sensor untuk mengukur seberapa banyak UVA dan UVB. Ini pengirimannya melalui UBDOTS. Prosesnya belum selesai. Baik teman-teman, apakah dari materi tadi ada yang mau ditanyakan? Sambil menunggu proses upload, jika ingin ditanyakan silahkan. Izin bertanya, Mbak? Iya, silahkan. Itu kalau nanti saya pakai platform selain ThinkSpeak, itu apakah yang disesuaikan, harus disesuaikan? Bagaimana, Mas? Kurang jelas. Oh ya, kalau misalnya saya menggunakan platform selain ThinkSpeak, itu kan source code-nya sudah disesuaikan untuk ThinkSpeak-nya ya? Iya. Tuh. Nah, misal saya mau pakai Link atau Antares kayak gitu. Bisa, Mas. Jadi ini kan source code-nya untuk ThinkSpeak, nanti Mas bisa modifikasi di ini ya. Nah, ini di coding ada apa namanya dashboard untuk mengirimkan ke platformnya. Ini ada ThinkSpeak. Nanti bisa Mas ubah di sini. Jadi nanti di apa namanya di Google itu di situs-situs kayak pemrograman gitu ada banyak tutorial bagaimana cara AT comment mengirimkan data ke misalkan ke Blink gitu, Mas. Jadi nanti ada sedikit perubahan di sininya di link ini. Nah, untuk kayak AT Kistet, terus AT Kisen ini tetap masih. Jadi hanya mengubah apa namanya yang akan kita tuju, misalkan ke Blink gitu. Nah, untuk format pengirimannya sendiri di sini menggunakan JSON. Baik, mungkin seperti itu sih, Mas. Apakah kurang jelas? Oke, sedikit lagi, Mas. Itu kan tadi yang garis berapa sih? Garis 97 ya. Garis 97 itu kan API thingspeak.com terus 8001 itu 8001 itu lebih spesifik ke ThinkSpeak ya. Jadi misal nanti ketika beda platform 8001 itu apa perlu dirubah atau gimana? Nah, itu biasanya tergantung dari platformnya. Ini kan portnya. Jadi kalau defaultnya portnya itu 80.
Biasanya tergantung dari platformnya, Mas. Nanti bisa kita ubah lagi di sini. Oh ya, oke. Berarti satu baris itu harus disesuaikan gitu ya? Iya. Nah, untuk misalkan Mas ini memakai apa namanya M2M yang punyanya Telkomsel. Di sini kan ada APN ini. Simprint AT ICSGP 1,1 terus IoT 1NC.net. Ini APN untuk kartu SIM yang tadi kita gunakan. Kalau misalkan Mas menggunakan kartu Telkomsel IoT, nanti bisa diubah di sini APN-nya. Ini APN menggunakan M2M internet. Jadi di komennya ini kayak apa namanya AT komennya ini kita dapatkan dari quick guide-nya si QuickTel EC20. Jadi di quick guide-nya QuickTel EC20 di situ ada bagaimana format pengiriman ke platform, salah satu platform gitu, Mas. Jadi nanti di situ kayak ada APN settingnya gimana, terus cara mengubah jaringan 4G ke 3G atau otomatis gimana. Jadi ada quick guide-nya. Jadi kalau misal ganti platform ada banyak hal yang harus disesuaikan ya. Mungkin sehabis ini mungkin ada grup atau apa untuk buat diskusi gitu, Mas, Mbak? Bagaimana dari Erinta? Bisa mungkin ya, Mas? Untuk kali ini mungkin belum ada, Mas. Tapi untuk kedepannya mungkin bisa kita sesuaikan. Oke. Halo, selamat pagi, Mas. Dari admin kedengeran ya? Iya. Untuk grup, kami saat ini memang baru menyediakan untuk user MAPE32, Pak Mas Yogi. Untuk kalau Mas Yogi sudah punya ya? Sudah ada. Sudah ada ya? Mungkin bisa join grup Facebook-nya, apakah sudah? Oh, belum. Oh, belum ya? Belum. Nanti silakan cek di websitenya KMTech di bagian hardware. Di bagian development kit. Nanti pas di bagian MAPE32 itu atau general board nanti ada link ke grup Facebook. Nah, nanti jika ada pertanyaan di sana nanti kita bisa bantu jawab untuk penggunaannya. Tapi yang perlu diingat adalah nanti lebih ke tanya jawab ini ya secara umum ya. Kalau diminta untuk project yang cukup spesifik mungkin belum bisa. Tapi kalau pertanyaan secara umum misalnya cara menghubungkan ini ke platform tertentu bisa kita bantu. Oke. Oke, terima kasih Mas Yogi. Silakan Mas Setiman. Baik, jadi tadi sudah cukup jelas ya Mas Yogi yang dari pertanyaannya. Baik, setelah ini kita lanjutkan lagi. Ini penguploadannya sudah selesai. Coba kita lihat di serial monitornya. Kita coba reset. Oke. Nah, ini pertama kali kita reset, jadi akan mematikan modul-modulnya terlebih dahulu. Nanti jedanya atau delaynya selama 20 detik. Karena default-nya ini ketika dihidupkan itu selama 20 detik baru bisa nyala. Nah, ini di sini suhunya 33 derajat Celcius dan kelembabannya tadi 69% relative humidity. Ini proses pengirimannya menggunakan JSON. Oke, ini pengirimannya sudah selesai. Di sini file 1 yang terkirim adalah 33 derajat Celcius dan file 2 kelembaban udaranya 69%. Baik, setelah ini kita langsung buka di dashboard ThinkSpeak-nya. Tadi yang kita buat adalah Smart Warehouse Monitoring.
Oke. Nah, bisa kita lihat tadi yang pertama kita kirim pertama kali selesai upload MP32-nya. Di sini yang terkirim 33 derajat Celcius pada pukul 11.05. Nah, tadi yang baru kita kirimkan lagi setelah MP32-nya di reset, ini juga 33 derajat Celcius. Nah, untuk kelembabannya di sini bisa kita ukur 70% dan lalu turun ke 69%. Oke, karena ini pengirimannya masih default sekitar 300 detik. Kita percepat lagi dengan mengupload ulang programnya. Nah, di sini delay terakhir ini 300 detik. Kita ubah setiap 2 menit sekali. 120 detik. Jadi ini ditulis 120.000 karena default-nya di sini adalah millisecond di pemrograman Arduino. Baik, kita upload ulang lagi. Sambil menunggu upload, saya akan menjelaskan sedikit isi program yang ada di sini. Di sini ada define RX 16 dan TX-nya 17. Ini mendefinisikan pin serial 2 di MAPI32. Jadi pin RX-nya ada di pin 16 dan TX-nya ada di pin 17. Untuk wire.h ini untuk SDA SCL atau A2C-nya. SAT sensor adalah library untuk SAT35. Terus SAT sensor ini didefinisikan menjadi SHT. Ini kita panggil dari library. Nah, untuk define APK number di sini, ini untuk APK dari ThingSpeak tadi. Integer conlen. Ini conlen itu konten length, jadi panjangnya konten yang akan kita kirimkan ke ThingSpeak nanti dihitung di bawah. Untuk kita mendefinisikan string temperatur untuk menyimpan nilai temperatur, dan selanjutnya ada humidity-nya di bawahnya. Nah, pada void setup di sini untuk serial begin kita pakai 115.200. Nah, ini ada perulangan di while, misalkan ada, nanti misalkan SIM ini ada, akan ngeprint MP32 with still SIM ready. Nah, ini untuk mendefinisikan serial 2 untuk RX-TX komunikasi dengan antara MAPI32 dengan GSM sleep-nya. Nah, untuk ini sendiri untuk mengeprint tulisan KMTech. Nah, selanjutnya di bawahnya ada where begin. Nah, misalkan SAT init-nya berhasil, nanti akan ngeprint sukses. Misalkan gagal, nanti violate. Jadi ini adalah proses pembacaan apakah sensornya sudah terpasang ke MAPI32-nya atau belum. Nah, di bawahnya adalah ngeset akurasinya, akurasi sensornya. Ada medium, ada high. Nah, yang pertama di sini ketika kita reset pasti harus mematikan modul Quectel EC20-nya terlebih dahulu. Jadi misalkan kita reset posisinya, misalkan EC20-nya ini masih hidup, maka nanti biasanya akan bentrok. Jadi setelah kita reset, kita harus mematikan terlebih dahulu agar si modem atau modul Quectel EC20 ini merestart atau menyalakan ulang. Lalu ada delay-nya 1 detik. Untuk source serial data di sini kita memanggil void show serial data yang ada di bawah. Nah, ini untuk pengiriman AT comment-nya. Lalu selanjutnya di sini ada variabel temperatur untuk menyimpan variabel temperatur yang dibaca oleh sensor. Selanjutnya di bawahnya
ada humidity-nya. Di sini juga sama. Nah, untuk show serial data di sini, kita panggil void yang ada di sini. Send data maksudnya. SIM read. SIM ini tadi kita buat di sini, SIM begain. Jadi serial 2 di sini dijadikan variabel SIM. Serial 2 itu RX-TX komunikasi antara pin RX-nya 16 dan TX-nya 17. Ini komunikasi antara MIPI 32 ke GSM serialnya. Kita definisikan sebagai SIM. Ya, misalkan SIM read itu nge-read apakah ada pesan dari si modul QuickTel-nya ini. Lalu untuk ini ada komen Chepin untuk ngetes apakah udah terkoneksi dengan modul ini QuickTel EC20. Nah, setelah ngeprint ini mengirimkan komen dari MIPI 32 ke SIM, nanti akan masuk ke void show serial data yang ada di bawah ini. Fungsinya untuk nge-read apakah nanti si modul QuickTel EC20 ini merespon, nanti akan ngeprint di serial monitor. Jadi ibaratnya kayak komunikasi, misalkan AT ini, nanti si modul QuickTel-nya akan merespon, nanti di print di sini. Tuh. Nah, ini untuk APN-nya. Selanjutnya ada untuk key open atau pengiriman data ke dashboard-nya atau platform. Lalu key state dan selanjutnya ada key send. Nah, untuk AT komen ini nanti bisa dilihat di quick wait miliknya QuickTel EC20. Jadi di situ ada contoh-contoh AT komen pengiriman data. Jadi selain itu, selain pengiriman data juga bisa mengirimkan SMS. Nah, di quick wait tersebut nanti ada caranya. Ini format pengiriman JSON-nya. Nah, conlen sendiri tadi yang saya jelaskan, saya sebutkan di atas. Nah, di sini penghitungan konten length di dalam ini, data length yang akan dibaca. Jadi nanti dihitung dan dimasukkan ke sini. Nah, selanjutnya ada SIM write. Nah, ini untuk write atau mengirimkan datanya dalam bentuk hex. Nah, selanjutnya untuk meng-close pengiriman tadi dan untuk menonaktifkan proses pengirimannya. Nah, nanti akan delay 120 detik. Oke, selanjutnya kita tampilkan lagi serial monitornya. Kita clear, lalu kita reset lagi. Kita tunggu selama 20 detik. Nah, di sini ada keterangan init sukses, berarti si MIPI 32 sudah membaca sensor S135-nya, bahwa dia sudah terkoneksi ke MIPI. Ini proses pengirimannya. Nah, data length tersebut akan dibaca dan dihitung di sini tadi. Oke, sudah berhasil, status 200 oke. Kita coba lihat di sini. Nah, ini data-data yang terkirim tadi. Jadi kalau suhu di sini diibaratkan dijadikan gudang penyimpanan beras, berarti tidak sesuai karena suhunya terlalu tinggi. Dan relatif humidity-nya juga terlalu tinggi.
kalau rata-rata itu tadi kan sudah dijelaskan Erinta bahwa suhunya optimalnya itu 26 derajat Celcius dan untuk temperaturnya 60 dan untuk relatif humidity-nya itu 65%. Nah, di sini udah bisa kita lihat. Baik, jadi itu tadi sedikit tutorial bagaimana membangun smart warehouse monitoring pada gudang penyimpanan beras. Mungkin sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Baik, Mas Yudiman, di sini ada yang bertanya dari Mas Yogi, yaitu quick add comment ada di mana tadi? Apa bisa ditunjukkan? Oke, baik. Jadi kita search aja di sini. Kita tulis produknya. Kita tulis EC Quacktail, namanya Quacktail EC20. Nah, yang ini ya. Nanti bisa dibuka. Kata komen manual EC20. Nah, di situ ada banyak banget artikel komen panduan untuk kita membangun sebuah device IoT menggunakan Quacktail EC20. Nah, di sini. Nanti bisa dibaca-baca di sini. Nah, ini ATI apa, nanti ada penjelasannya, ATCGMM apa, terus di bawahnya banyak banget di sini. COPS, CSQ, misalkan melihat signal quality. Di sini ada banyak banget komen untuk ini. Nah, misalkan kita contohkan salah satu aja yang mana? Nah, ini AT key POWD, artinya untuk power off. Sama aja dengan restart. Kita klik. Nah, di sini ada penjelasannya di sini untuk AT comment AT key POWD. Maksimum respon time, di sini ada keterangannya 300 milisecond. Misalkan respon off berarti berhasil, misalkan file atau yang lain itu gagal. Jadi seperti itu sih. Di sini ada penjelasannya banyak banget, nanti bisa dibaca. Tinggal set aja Quacktail EC20. Ini nama modulnya. Jadi modul yang kita pakai adalah Quacktail EC20. Jadi seperti itu, Mas Yogi. Baik, Mas Yogi, sudah dijawab oleh Mas Yudiman ya. Apakah sudah jelas? Jelas, tapi nambah satu pertanyaan boleh ya? Boleh banget, tapi di sini ada pertanyaan dari Mas Dimastri ya. Maaf, saya mau bertanya mengenai modul GSM, alasan dari KMTech memilih modem dari Quacktail apa? Jika dibandingkan dengan modem merek lain, contohnya Simcom. Kepada Mas Yudiman, bisa dijawab sekarang? Baik, untuk yang lebih tahunya mengenai modul, kenapa kita lebih memilih ini dibandingkan produk-produk yang lain. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa meminta penjelasan kepada Mas Asif. Baik, Mas Asif, apakah sudah bisa terhubung? Ya, halo, Mas Dimas ya, dengeran ya suaranya ya? Oke. Pertanyaan terkait kenapa kok memakai Quacktail bukan Simcom? Pertanyaan bagus, Mas Dimas. Sebenarnya dulu kami sudah ini cerita sedikit. Dulu kita tahun 2019 sampai 20 itu memang pernah menggunakan modul dari Simcom. Cuma memang berdasarkan pengalaman kami
setelah mungkin kalau di indoor atau di lab atau di perkotaan yang sinyalnya memang sangat bagus, itu memang koneksinya tidak ada masalah ya. Tapi ketika kita sedikit menjauh ke daerah yang mungkin sinyalnya agak lemah, itu memang ketika kami menggunakan dari Quectel itu lebih bagus. Makanya dari kami untuk yang sekarang itu hampir semua project IoT yang kami deliver itu menggunakan yang basicnya GSM, yaitu hampir menggunakan semuanya menggunakan Quectel yang sekarang. Jadi yang dulu sudah pernah menggunakan Simcom, tapi kalau kami menurut pengalaman kami pribadi melihat dari kemampuan koneksi berupa stabilitas dan kemampuan menangkap sinyal itu memang lebih bagus dari Quectel, terutama kalau udah fase implementasi di lapangan ya. Karena kalau di lapangan itu kan mungkin saat ini jam sekarang koneksinya bagus, tapi siapa tahu nanti sore atau nanti malam itu bisa jadi ada gangguan sinyal. Tapi kalau ketika pakai Quectel itu memang dia lebih stabil. Seperti itu Mas Dimas penjelasan dari kami. Apakah ada pertanyaan lagi Mas Dimas? Begitu ya. Baik Mas Dimas, sudah dijawab oleh Mas Asif ya. Apakah sudah jelas? Oke, jika sudah jelas dan ini ada pertanyaan lagi, yaitu apakah add comment bisa digunakan untuk meremote device? Misal pengen restart device dari jauh. Pada Mas Yudiman bisa dijawab? Tadi pertanyaannya gimana? Apakah add comment bisa digunakan untuk meremote device, misal pengen restart device dari jauh? Begitu, Mas. Untuk restart device-nya itu salah satunya, contohnya device apa ya? Pada Mas Yogi bisa dijelaskan bagaimana? Ya, ini Mas, misal kalau kayak apa ya, perangkat IoT ini kita letakkan taruhlah 2 km gitu ya. Kemudian saya ada sebuah aplikasi yang terhubung dengan ThingSpeak misal gitu ya. Saya kirimkan perintah atau komen itu ke device tersebut gitu ya. Nah itu apakah memungkinkan? Bisa Mas. Kita di sini ada sebuah mahasiswa itu yang custom project kita. Jadi itu untuk meremote sebuah device. Jadi kita menggunakan Blink itu sebagai pengontrol menggunakan GSM. Jadi dimanapun GSM berada, ketika kita misalkan nih tombol on itu, nanti device-nya akan merespon on. Misalkan kita off juga akan merespon. Begitu Mas. Jadi bisa jawabannya. Oke. Gimana Mas Yogi? Apakah masih ada yang ditanyakan? Sementara cukup. Oh ya, siap. Baik, ini ada pertanyaan lagi nggak sebelum saya serahkan waktunya ke Erinta? Misalkan ada yang mau ditanyakan, bisa langsung tanyakan aja. Waktunya masih banyak. Tanya lagi. Iya, tanya aja Mas. Kalau misal nanti tadi kan dikatakan join di grup Facebook gitu ya. Apakah nanti misal bertanya sensor atau device ya, rekomendasi untuk implementasi project, apakah melanggar hak grup atau tidak ya, aturan grup? Oh, kalau lebih ke pemakaian pribadi, lebih baiknya saya sarankan ke langsung WA ke kontaknya KMTech aja Mas. Oh gitu. Iya. Jadi nanti sebisa mungkin misalkan kami bisa menjawab, itu kami jawab. Nanti bisa langsung kontaknya KMTech melalui WhatsApp. Oke. Oke. Baik, jadi itu Mas Yogi. Mas Yudiman, di sini ada pertanyaan lagi dari Mas Dimas.
Oke. Pertanyaannya adalah, apakah modul GSM ini bisa menggunakan SIM card selain SIM IoT, semisal pakai SIM card yang biasa dipakai di HP? Bagaimana, Oke, Mas baik, ini Yutiman? pertanyaan. Oke, siap-siap. Baik, jadi ini pertanyaan sangat bagus ini yang ditanya-tanya banyak orang. Jadi cerita pengalaman aja ya. Jadi sebelum ini saya pernah nyoba menggunakan kartu GSM Indosat, itu kartu biasa, kartu yang biasa saya pakai untuk kota. Dan itu ternyata bisa mengirim. Tapi entah, nggak tahu ya, maksudnya apakah menggunakan kartu Indosat ini bisa bertahan lama atau enggak. Itu nggak tahu. Dulunya katanya ada pemblokiran email seperti itu. Tapi sampai sekarang tadi kemarin saya coba, itu bisa mengirim. Nah, tapi tidak tahu maksudnya apakah bisa digunakan dalam jangka waktu panjang atau tidak. Nah, kalau yang kartu IoT ini sudah terjamin, maksudnya udah karena kan kartunya khusus untuk IoT, jadi udah pasti bisa untuk jangka waktu lama. Nah, kalau sedangkan kartu GSM biasa ini belum tahu maksudnya apakah nantinya ada pemblokiran atau enggak. Tapi untuk sementara saya menggunakan kartu Indosat masih bisa mengirim. Namun saya pernah juga menggunakan kartu Axis, itu malah tidak bisa sama sekali. Nah, jadi itu sih tadi pengalaman saya menggunakan kartu GSM. Itu cerita dari pengalaman ya, Mas Dimas. Jadi seperti itu jawabannya, Mas. Jadi kita tidak mengetahui apakah nantinya bisa berfungsi dalam jangka waktu lama atau tidak. Intinya belum pasti. Seperti itu jawabannya, Mas Dimas. Baik, Mas Dimas, apakah sudah jelas dari jawaban tadi? Jika sudah, kepada Mas Yutiman, apakah demonya ada next step atau sudah selesai? Oke, baik. Jadi mungkin ini aja ya tutorial dari saya. Bagaimana membangun smart warehouse monitoring di sebuah gudang. Nah, semoga ilmunya bermanfaat. Oke, saya serahkan waktunya kepada Erinta. Terima kasih. Baik, Mas Yutiman, apakah bisa mereview dari awal sampai tadi? Secara singkat begitu. Oke, baik. Jadi tadi kita sudah belajar mengenai pengenalan sedikit dari apa itu MAPI 32, apa itu modul GSM Shield-nya, apa itu modul Quectel, terus ada SIM SIM untuk IoT, antena sama sensor. Jadi kita bisa membangun sebuah device IoT ini di rumah dengan fungsi yang sangat lumayan. Jadi tadi kita udah mengukur suhu di sini adalah 33 derajat Celcius. Dan suhu normalnya gudang penyimpanan padi itu optimalnya 26 derajat Celcius. Jadi misalkan di sini ditempati untuk penyimpanan gudang beras, berarti tidak cocok. Jadi dari ini kita bisa mengukur apakah tempat ini, ruangan ini bisa untuk menyimpan padi gitu. Jadi misalkan tidak bisa, kita bisa kita bisa melakukan bagaimana supaya suhunya optimal, suhu dan kelembabannya itu optimal. Nanti kita akan mengetahui hal apa yang akan kita lakukan supaya suhu dan kelembabannya optimal. Nah, untuk monitoring sendiri biasanya kan suhu itu berubah-ubah dan kelembaban juga berubah-ubah. Jadi kita tahu nanti kapan kita akan mengeksekusi atau mengambil tindakan supaya suhunya dan kelembaban selalu optimal. Jadi seperti itu. Saya kembalikan kepada Erinta. Terima kasih atas materi yang sudah disampaikan oleh Mas Yutiman. Sebelum waktunya masih banyak di sini, apakah masih ada yang ditanyakan pada teman-teman semuanya? Tanya dikit lagi, Mbak.
Baik, gimana Mas? Boleh? Iya. Tadi kan ada sensor suhu ya. Nah, kalau sensor itu perlu kalibrasi nggak sih menurut pengalaman Mas dan yang lain? Baik, pertanyaannya akan saya jawab ya. Jadi sebenarnya tergantung sensornya, tetapi kebanyakan sensor itu tidak perlu kalibrasi, terutama kalau sensor SHT-35 ini tidak perlu kalibrasi. Oke. Oke. Terima kasih. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Baik teman-teman, apakah masih ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut ke... Jika tidak ada, kita akan lanjutkan ke sesi selanjutnya, yaitu ada beberapa informasi yang ingin disampaikan oleh tim kami kepada Saudari Adelia sebagai tim KMTek. Waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Erinta yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan informasi. Baik, saya izin share screen ya. Oke, buat teman-teman peserta Demo Day hari ini, ada beberapa pengumuman dari tim kami. Yang pertama adalah terkait e-sertifikat, soft file materi, dan rekaman Demo Day akan teman-teman terima maksimal 7 hari setelah event ini berakhir. Yang kedua, jangan lupa teman-teman untuk mengisi formulir evaluasi dan memberikan saran kepada kami agar next event dapat kami selenggarakan lebih baik lagi. Yang ketiga, kami tengah membuka pre-order terbatas untuk 100 unit MAPI 32 nih. Estimasi barang akan ready di akhir bulan November ini ya. Oke, yang terakhir, karena hari ini kita telah menyelesaikan event Demo Day MAPI 32 Smart Warehouse Monitoring Using GSM, insya Allah di waktu yang akan datang, jika tidak ada kendala, kita akan ada event dengan topik Demo Day MAPI 32 Smart Tracking. Nah, buat teman-teman yang nggak mau ketinggalan eventnya, silakan follow sosial media kami, Instagram, Facebook, dan YouTube, yaitu KMTek Indonesia. Sekian pengumuman yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Oh, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Saudari Adelia. Baik, alhamdulillah event Demo Day pada hari ini sudah terlaksana semuanya ya. Saya Erinta sebagai moderator mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Share screen Pak ini.